saya dan kita semua adalah hamba Allah. Dulu kita tidak ada. 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Dan insya-Allah 100 tahun yang akan datang kita kembali tiada. Kita semua hamba Allah. Sebagai apapun diri kita hari ini, pejabatkah, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, orang alim, orang awam, orang kota, orang kampung, siapa saja, mudakah, tuakah, kita semua adalah hamba Allah. Yang mencipta kita adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang mengatur rezeki kita semua adalah Allah. Kita berjalan di atas bumi, bumi ini adalah milik Allah. Kita hidup di bawah kolong langit, langit adalah ciptaan Allah. Setiap hari kita makan, makanan adalah nikmat Allah, pemberian Allah. Kita minum air, air milik Allah. Kita menghirup oksigen, oksigen adalah ciptaan Allah, karunia Allah. Hakikatnya kita ini tidak ada. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah Ta'ala. Kita bergerak karena digerakkan oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, kalaulah kita semua sadar, kalaulah saya dan kita semua sadar bahawa kita semua adalah hamba Allah, maka sepatutnya kita duduk sebagai hamba. Kalau kita berjalan, berjalanlah sebagai hamba. Kalau kita tidur, tidurlah sebagai satu orang hamba. Makan dan minumlah layaknya sebagai satu orang hamba. Bercakap, cakap sebagaimana satu orang hamba. Hamba Allah. Saya kaya. Jangan sampai kita lupa kekayaan kita pun titipan Allah, amanah dari Allah. Saya punya pangkat jabatan itu pun titipan amanah sementara dari Allah, yang satu hari nanti pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Hari ini kenapa terjadi maksiat di mana-mana? Karena manusia lupa bahawa dia adalah hamba Allah. Adab sebagai satu orang hamba kepada Allah Ta'ala adalah 24 jam dalam keadaan sepatutnya taat kepada Allah. Adab sebagai satu orang hamba, ketika dengar panggilan dari rumah Allah, bersegeralah datang ke masjid, ke rumah Allah. Karena itu adalah adab sebagai satu orang hamba. Ketika dipanggil oleh satu orang pekerja, dipanggil oleh bos, bawahan dipanggil oleh majikan, kode etiknya apa? Datang. Maka sebagai hamba Allah, ketika dengar panggilan muazzin, hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Sepatutnya sebagai hamba kita segera datang ke rumah Allah untuk solat berjemaah. Apa sebab masjid-masjid kosong, masjid-masjid sunyi dari jemaah, masjid musola kita yang datang hanya orang-orang tua saja, anak-anak muda, para pemuda Islam tak nampak di masjid waktu subuh, masih dalam kain sarung, dalam selimut, masih tidur lagi. Apa sebab? Hilang rasa bahawa dia adalah hamba Allah. Nonton bola, Piala Dunia, begadang malam sanggup, subuh berjemaah tak sanggup. Lupa bahawa dia adalah hamba. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita sadar bahawa kita adalah hamba Allah, maka yang kedua, kita mesti menyadari bahawa kita hanya bisa selamat apabila kita di dunia ini hidup mengikuti utusan-utusan Allah, para nabi, para rasul, para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan kita umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin selamat dunia dan akhirat kalau kita tidak mencontoh kehidupan Nabi, amal Nabi, sunnah Nabi, kehidupan Nabi,
akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini akan mulia, akan punya marwah di hadapan umat-umat yang lain apabila umat Islam hari ini kembali kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam akan dimuliakan, akan punya marwah apabila umat hari ini kembali kepada kehidupan suci murni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita jauh dari kehidupan Nabi, jauh dari amalan Nabi, jauh dari sunnah Nabi, maka umat ini akan hina sehina-hinanya. Berbagai cara dilakukan, strategi, metode, kaedah untuk supaya umat ini mulia. Selagi umat Islam tidak kembali kepada cara hidup Rasulullah, tetap tidak akan mulia. Maka tuan-tuan sekalian, khatib mengingatkan, mengajak kepada diri khatib sendiri dan kita semua, mari sama-sama di sisa-sisa hayat yang masih ada, sisa-sisa umur yang kita tidak tahu berapa hari lagi kita hidup di dunia ini. Ayo sama-sama. Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, betulkan kehidupan kita mengikut kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini tak lama. Transit sebentar saja. Kata ulama, dunia ini ada 3 waktu. Waktu yang sudah berlalu, waktu hari ini, dan waktu yang akan datang. Waktu yang sudah berlalu sudah jadi sejarah dan tidak akan balik lagi. Sekarang umur saya 39 tahun, maka 38 tahun yang sudah berlalu sudah jadi sejarah, takkan mungkin kembali lagi. Masa yang akan datang, besok, pekan, lusa, pekan yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun depan, ini adalah waktu yang belum pasti. Belum tahu lagi kita hidup. Maka sebenarnya waktu kita yang ada itu adalah hari ini, saat ini, detik ini. Maka jangan sia-siakan waktu hidup, umur hidup yang Allah Ta'ala berikan. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal sebelum kembali kepada Allah Ta'ala. Hadirin tuan-tuan yang mulia, setiap kita punya masa lalu. Saya dan kita semua punya masa lalu. Tapi kata ulama, Allah Ta'ala pandang akhir kehidupan kita. Masa lalu kita banyak warna. Ada kebaikan, ada keburukan. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita ingat masa lalu, teringatlah kebaikan yang pernah kita buat, maka hati-hati. Jangan sampai kita merasa puas dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, sebab kita tidak tahu apakah amal tersebut sudah diterima oleh Allah atau belum. Dan apabila kita teringat masa lalu, kita pernah buat maksiat, buat dosa, mata mandang maksiat, telinga mendengar maksiat, kaki pergi tempat maksiat, tangan buat maksiat, macam-macam maksiat kita buat. Maka sepatutnya sebagai hamba kita banyak-banyak taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Saya sudah istighfar, saya sudah minta ampun, alhamdulillah, bagus. Tapi tidak ada jaminan juga sudahkah taubat kita diterima oleh Allah atau belum. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kehidupannya dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, maka dijamin baginya surga. Tuan-tuan yang mulia, orang yang di akhir hayat dapat mudah mengucap kalimah la ilaha illallah, kata alim ulama, ini bagi orang yang dalam hatinya ada keagungan Allah, kebesaran Allah, takut pada Allah, lidahnya minta pada Allah, hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala. Dalam kehidupannya 24 jam mentaati Allah sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang mengantarkan kita. Pertama, harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal. Harta kita hanya sampai di parkiran saja.
Kita punya mobil, diantar kita sampai parkiran. Keluarga hanya sampai di liang lahat saja, di atas liang kubur saja. Yang dua itu kembali, harta balik ke rumah, dibagi-bagi oleh ahli waris. Keluarga balik ke rumah, sehari sedih, 2-3 hari dia sedih, masuk seminggu, sepekan, dia pun sudah lupa dengan kita. Tuan-tuan yang mulia, ada satu yang akan terus menemani kita. Apakah itu? Itulah amal soleh kita. Untuk yang kita tinggalkan, sudah kita usaha siang malam. Rumah bagus sudah kita siapkan, kenderaan sudah kita siapkan, sekolah anak sudah kita siapkan, macam-macam aset sudah kita siapkan untuk keluarga yang akan kita tinggalkan. Hadirin tuan-tuan yang mulia, jangan sampai untuk yang kita bawa pulang kembali kepada Allah, pulang ke kampung akhirat, jangan sampai lupa untuk kita siapkan. Perjalanan akhirat ini sangat jauh. Perjalanan akhirat sangat jauh. Maka siapkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Kalau hari ini kita balik kampung, kurang duit, kita pinjam dengan tetangga. Di jalan, mobil kita habis minyak, kita stop mobil lain, kita beritahu kita dalam keadaan perlu bantuan. Maka mungkin ada orang yang perlu, yang merasa kasihan, kemudian dia bantu kita. Tapi ingat tuan-tuan sekalian, perjalanan ke akhirat ini sangat jauh. Dan ketika bekal kita tak cukup, kemana kita mau cari bekal yang kurang? Maka sisa-sisa umur kita yang masih ada, banyaklah taubat, banyak istighfar, perbanyak amal, perbanyaklah sedekah. Sedekah dapat menolak bala. Sedekah dapat mengelakkan diri kita dari keadaan-keadaan yang buruk. Apa yang terjadi yang kita tengok hari ini di berita-berita media, cukuplah itu menjadi pelajaran supaya kita berhati-hati. Dan melalui mimbar ini khatib mengingatkan, malam tahun baru 1 Januari yang akan datang, janganlah sampai kita sibuk merayakan sampai kita lupa bahawa kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap melakukan sesuatu, pikirkanlah apakah ini sesuatu yang akan mendatangkan keredaan Allah atau murka Allah. Apakah yang saya buat ini telah dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak? Maka dengan sebab kita berfikir begitu, insya-Allah selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita hidup ikut nafsu, hidup ikut syaitan, hidup seperti orang tak bertuhan, maka celakalah, binasalah kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.